and sitting in the comfortable position. No? Ya, duduklah dengan posisi yang nyaman ya, duduknya ini. So there are two main meditation, no, in the book, no, Anapana or four element meditation, no. Some people they like Anapana meditation, some people they like four element meditation, no. So you can try any one, no. Jadi di buku panduan itu ada dua objek meditasi utama yang bisa dilatih. Ada sebagian orang yang mau latih anapanasati, boleh. Ada yang mau melatih meditasi empat unsur juga boleh. So yesterday I explained the four element meditation. So I will explain again today, no. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan mengenai cara melatih meditasi empat unsur. Hari ini dijelaskan lagi. So four element meditation. So Patwi element, no, Tatna. Those Patwi elements, so hardness, run, and heaviness. These are group Patwi because this we call the heavy Patwi, no. Another is a Lahu Patwi. Lahu Patwi is a hardness opposite is a softness. No, rashness opposite is a smoothness. Heaviness opposite is a lightness. No, this group Patwi 3 and Lahu Patwi 3, they are called six characteristics of Patwi Dhatu, no, art element. Jadi dalam meditasi empat unsur ini ya, yang pertama itu ada unsur tanah. Dalam bahasa Palinya disebut Pathawidatu. Ada dua kelompok di unsur tanah ini. Kelompok yang pertama itu disebut kelompok yang berat gitu, yang besar atau berat. Ya, itu karakteristiknya adalah yang keras, kasar, dan berat. Nah, ini adalah kelompok unsur tanah yang besar gitu atau beratnya. Page 11. No? Itu di halaman 11 ya. Penjelasan mengenai meditasi empat unsur ada di halaman 11. Nah, kemudian lawannya itu adalah kelompok yang ringan. Kelompok yang ringan ada 3 karakteristik, yaitu lunak, halus, dan ringan. So please recite this characteristic. Ya, coba bacakan 6 karakteristik unsur tanah yang tadi. Repeat again. Okay, have to memorize. Nah. Ya, harus dihafalin ya. Now another is a abo element. No, abo dhatu. Abo dhatu is a flowing cohesion. Nah, selanjutnya ada unsur air. Unsur air karakteristiknya ada 2, mengalir dan merekat atau mengikat. So please recite. Repeat again. Okay. Now tejo dhatu, panas. So two characteristics, heat and coolness. Selanjutnya unsur api atau tejo dhatu bahasa Palinya, karakteristiknya itu panas dan dingin. Please recite. Okay. Now vayo dhatu. Vayo dhatu two also, no? Vayo dhatu two only, no? No, supporting and pushing, no? Nah, yang terakhir itu unsur angin, karakteristiknya itu menopang dan mendorong. So please recite. Okay, so four element, 12 characteristic, no? Jadi total unsurnya ada 4, karakteristiknya ada 12. Okay, please recite all 12 characteristic. Coba dibacakan 12 karakteristiknya ya. Okay, can remember Bisa dihafalin nggak? without reading the book? Tanpa dilihat, sudah hafal belum? Panas, dingin, mempah, mendorong.
Okay, never mind. Not yet. Remember also now particularly start one by one at a time, more easy to memorize. Nah? Ya, jadi meskipun belum dihafal nggak apa-apa, nanti pada saat dilatih, kan dilihat satu persatu ya, nanti otomatis hafal. So among the 12 characteristics, the easiest characteristic is the portion. Last one. No? Last one, portion. In the warrior dadu. No? Ya, jadi dari 12 karakteristik yang tadi, yang paling mudah diamati itu adalah karakteristik yang terakhir, mendorong. Ya. Karakteristik mendorong itu dari unsur angin itu yang paling mudah diamati. So because it's also the always teaches portion fast. Portion. Ya, jadi oleh karena itu guru kita Paus Aidoji selalu mengajar meditasi ini untuk pertama kali yang dilihat adalah karakteristik mendorong dulu. So you can see that your body inside, no, because that you are breathing. So in the center of the head, not the top, no, in the center of the head, you can see many portion, and also because the heart pumping, blood circulation, you can see the many past portion, not inside the body, no. Ya, jadi untuk mencermati atau merasakan melihat karakteristik mendorong ini, Anda bisa coba dari napas masuk gitu. Pada saat Anda bernapas masuk, Anda bisa merasakan di dalam kepala ini, di tengah-tengah ya, bukan di atas kepala ini, tapi di dalamnya ada seperti sensasi mendorong di dalam kepala. Itu adalah karakteristik mendorong. Atau dari dikarenakan detak jantung kita memompa darah mendorong ke seluruh tubuh gitu. Jadi darah kita terdorong oleh kekuatan pompa dari jantung gitu ya. Okay, so everybody close your eye. Close your eye, and also breathing in, breathing out. You can breathe in normally. After that, you can see the in the center of the head the portion, and also chest also moving, and also abdomen also moving because the breathing. Ya, jadi Anda semua bisa sekarang coba tutup mata, bernapas seperti biasa ya, secara alami. Anda bisa rasakan, lihat di dalam kepala Anda itu, pada saat bernapas itu ada tekanan gitu, ada yang mendorong dari dalam kepala. Nah, itu adalah karakteristik mendorong, atau dari dada ini mengembang dan mengempis, atau dari perut ya, mengembang dan mengempis, itu semua karena bernapas. Okay, no, you can see portion easily. No? So if not see, not clear, please speak out now. Who cannot see now? Jadi dengan seperti itu Anda bisa merasakan karakteristik mendorong ya. Jadi saya tuh tanya, ada yang belum bisa merasakan nggak? Belum kelihatan karakteristik mendorongnya siapa? Okay, so at the cannot see, so touch your here fast. Dong, yeah. Jadi kalau yang belum bisa melihat, belum bisa merasakan mendorong, coba pegang nadinya yang di tangan, di jari ini. Anda akan bisa merasakan nadi itu berdenyut, loh. Denyut itu adalah dorongan. Itu adalah karakteristik mendorong. Yeah. You can push your on the top, on the left. You can touch like that. Jadi Anda bisa taruh tangan Anda di atas kaki, kemudian pegang nadinya itu. Rasakan denyutannya, itu adalah dorongan. Itu adalah mendorong. Don't pass. Nah, this is also pushing. Nah. Ya, denyut itu juga dorongan ya, apa mendorong, karakteristik mendorong. Okay, so concentrate 5 minutes, 10 minutes, this portion. Portion. You also chanting, noting, no? Have to look. Portion. Without noting, sometimes not successful. Have to look. Portion. Jadi pada saat Anda berusaha mencari ya, berusaha melihat, mendorong dalam batin Anda harus selalu dicatat ya, harus diulang dalam batin, mendorong gitu. Jadi setelah itu Anda merasakan mendorong, nah, itu Anda catat dalam batin. Okay, concentrate 5 minutes, 10 minutes. No? After that, you can move a little bit nearby. No? Can move. After that, you can find. No? You can find portion also nearby. After that, move up. Move the whole body like that. Slowly move. Ya, jadi konsentrasi sekitar 5 menit pada karakteristik mendorong itu.
Setelah itu Anda bisa geser sedikit perhatian Anda ke area sekitar itu ya. Geser sedikit, mungkin ke bawah gitu. Anda coba cari di daerah yang baru itu, mendorongnya juga gitu. Anda coba temukan di sana. Nanti kalau sudah ketemu, pelan-pelan lagi, geser lagi sedikit, coba cari lagi. Nanti sampai geser ke seluruh badan, pelan-pelan digeser. So if not clear, so return again the clear please. Kalau masih belum jelas, balik lagi ke area yang paling jelas gitu. Misalnya di jari ini kan yang paling jelas, balik lagi ke sana. Kalau misalnya sudah geser tapi nggak kelihatan, geser lagi balik gitu. So this heart area in the center of the head, this is a very clear portion always. Jadi sebenarnya area yang paling jelas ya untuk mendorong itu ada di area jantung dan di dalam kepala. Itu dua ini sangat jelas sebenarnya karakteristik mendorong. But do not pay attention too much the heart area. But too much portion there. Heartbeat are very strong. Saya menyarankan jangan terlalu lama memperhatikan daerah jantung ya. Lebih baik jangan perhatikan daerah jantung karena detak jantung itu sangat kuat nanti, sangat mengganggu. So full element is not like the anapana. Anapana is the just aware only. But full element is not just aware. Have to find inside the body. So we need the effort to find the portion and also have to note always portion like that. After that, you can see portion one place to one place. No, one part by one part. And then you can see the true other body portion. No. Ya, jadi saya mengatakan meditasi 4 unsur ini berbeda dengan meditasi perhatian pada nafas ya. Kalau meditasi pada nafas ini kita hanya cukup memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Sedangkan untuk meditasi 4 unsur, kita harus berusaha mencari gitu. Mencari dan berusaha temukan karakteristiknya itu di seluruh badan kita. Jadi kita mengeluarkan usaha untuk mencari karakteristik itu di badan kita. Itu perbedaannya. Selain itu kita juga harus mencatat gitu dalam batin. Misalnya karakteristik yang mau kita cari adalah mendorong. Kita harus ulang terus dalam batin mendorong ya. Cari mendorongnya di seluruh badan. Okay, so who have difficulty? Anyone difficulty? Masih ada yang punya kesulitan nggak? Sudah bisa merasakan? Okay, everybody fine, right? Still not yet this one. This one cannot Uh, find? terasa nggak yang di denyut itu terasa? Little bit. Okay, yeah, little bit, yeah. So concentrate this area only, no? Portion. Konsentrasi ke area itu dulu 5 menit ya. Yeah. Mendorong. Pada saat terasa mendorong tuh dalam batin ngomongnya mendorong itu. Saya tuh geser sedikit ke bawah gitu. After that, move slowly until the center, until the abdomen. After that, chest. After that, neck. After that, in the center of the head was. Jadi setelah konsentrasi 5 menit di situ, saya itu pelan-pelan geser ke area perut. Di situ ada mendorong juga. Pada saat bernapas kan perut kita bergerak loh. Bergerak itu ada dorongan. Itu adalah dorongan. Mendorong. Geser sedikit lagi ke area dada. Pada saat kita bernapas, dada kita bergerak naik turun, kembang kempis loh. Itu adalah mendorong juga. Geser ke leher. Kita cari denyutan di sekitar leher. Ada rasa mendorong. Setelah ketemu, naik lagi ke atas di dalam kepala. Di dalam kepala pada saat kita napas itu ada dorongan juga, tapi di dalam kepala ya, di dalam kepala ada begitu ada terasa sedikit aja itu udah benar, itu udah cukup. Okay, so for beginner, so try this portion only, no? To see that throughout the body. Ya untuk pemula coba Anda hanya mencoba untuk temukan karakteristik mendorong aja. Coba lihat ke seluruh tubuh ya dari kepala sampai kaki. Tapi nggak harus dari atas dulu ya. Dari mana aja boleh, tapi nanti pelan-pelan dicari ke semua tubuh, ke seluruh tubuh. Yeah. So some people they already understand portion at the time can try the harness also. Harness. So in you are inside your mouth, you can touch to your teeth whether you are done. No, and also bite together teeth. No, bite each other bite.
No? Lower teeth and upper teeth bite. No? At that time you can see the hardness. No? So from this hardness, no, you pay attention, no, to understand. If you understand, you can move, no, this hardness, no, from the mouth to the whole body. Ya, jadi untuk meditator yang sudah bisa melihat ya, sudah paham memahami karakteristik mendorong di seluruh tubuh, bisa coba ke karakteristik yang selanjutnya itu adalah keras. Jadi untuk merasakan keras itu, pertama Anda gigit gigi Anda yang atas dan bawah ini disatukan. Anda akan merasakan kalau kedua gigi yang bertemu ini terasa keras gitu ya. Nah, dari kedua gigi yang keras ini di dalam mulut, Anda sudah tahu karakteristik keras seperti itu, Anda coba ditarik lagi, temukan di area sekitar itu pelan-pelan seperti pada saat Anda mencoba karakteristik mendorong itu sampai ke seluruh badan. Pelan-pelan digeser perhatiannya. So now you are sitting on the cushion, right? So cushion also may be hard or soft one, no? Some cushion are hard, and then you can start the hardness, no? Atau Cushion and body touching, right? And then hard, so you can start the hardness. Ya, atau misalkan Anda sedang duduk gitu ya, Anda akan merasakan kalau bagian bawah tubuh Anda akan menyentuh dengan alas duduk. Anda bisa merasakan kalau alas duduknya itu keras, Anda akan terasa keras di situ. Anda merasakan keras di sana, nah itu adalah karakteristik keras. Kemudian Anda geser perhatian Anda ke bagian tubuh yang lain. So walking meditation time, you can touch in the floor, right? Floor is a soft or hot? Hot, yeah. Hot and cool now. Can get the two characteristics easily walking meditation time. No? Hotness, coolness, like that. Ya, jadi untuk meditasi jalan, Anda bisa merasakan pertemuan antara kaki dengan lantai ya. Anda bisa merasakan kalau lantai itu terasa keras gitu ya. Jadi telapak kaki Anda itu ada karakteristik keras muncul. Dan kalau lantainya dingin, Anda juga bisa merasakan karakteristik dingin. Jadi dua karakteristik terasa pada saat meditasi jalan. So this hardness all the time understand throughout the body. After that, pushing hardness alternatively. Pushing the whole body. After that, harness the whole body. No? Nah, jadi Anda juga harus mencoba untuk temukan ya karakteristik keras ini ke seluruh tubuh gitu, dari ke seluruh tubuh ya, dari atas ke bawah ini, semuanya dari atas sampai bawah. Nah, jadi setelah itu Anda harus secara bergantian mencari melihat ke seluruh tubuh dua karakteristik yang tadi, mendorong dulu ke seluruh tubuh, kemudian keras ke seluruh tubuh secara bergantian ya. So no hot at the time, maybe soft, maybe. No, some pushing maybe soft. No, like that. It's a little bit soft compared with the floor. No, this a little bit soft. No, right? So no hot at the time, soft. No, like that. Some area, some flesh area, no bone. This is soft. So if you understand hardness, softness also easy. No. Jadi untuk bagian tubuh tertentu ya, katanya kalau tidak bisa merasakan keras, mungkin itu adalah lunak gitu. Jadi misalkan pada saat Anda sedang berdiri di atas cushion, di atas bantal duduk itu, akan terasa lunak dibandingkan kalau Anda berdiri di atas lantai. Lantai kan keras, cushionnya lunak. Atau Anda pada saat memperhatikan kulit wajah Anda ya, Anda akan merasakan ini lunak karena tidak ada tulang di situ dibandingkan dengan kulit yang ada tulangnya. So I understand hardness. No, pushing and hardness, and then rushness and heaviness also easy. No, rushness. If you pay attention, the pushing and hardness again, so your face maybe some of the ants crawl like that. No, rushness, no, appear like that. No, if not clear, you can touch your dish by your tongue. Your bit is the surface is a very rush, not smooth. Inside your mouth, bit no, you can touch your tongue, and then rush net, no, and rush. Ya. Jadi kalau Anda sudah mampu, mahir melihat dua karakteristik itu ya, dua karakteristik mendorong dan keras. Kalau Anda sudah mahir ini, nanti karakteristik yang selanjutnya, dua selanjutnya ini jadi gampang. Dia akan muncul otomatis, yaitu kasar dan berat gitu.
dia akan kelihatan secara otomatis. Tapi kata saya itu kalau karakteristik kasar dan berat tidak muncul pada saat Anda melihat dua karakteristik itu ya, dia harusnya muncul otomatis kan. Tapi kalau tidak muncul, Anda bisa mencari karakteristik keras itu dengan di permukaan gigi geraham ya. Anda coba pakai lidah Anda, digesekin lidah Anda ke gigi geraham Anda akan merasakan itu kasar, giginya itu kasar permukaannya. Okay, you can touch now. You are petty with your tongue. Brush that, right? Ya. Ya, Anda bisa sapukan ya, menyapu lidah Anda ke permukaan gigi geraham. Itu akan terasa kasar ya. While you touch your lower lip, at the time not rush smooth. No, you touch your lip, at the time not rush maybe smooth. Right? Because this is rush, but you touch the your lip, your lower lip by the tongue, at the time rush or smooth, right? So rush, if no rush, we call it smooth. Nah, kata saya itu kalau Anda pakai lidah Anda menyentuh bibir bawah ya, Anda akan merasakan itu halus ya, dibandingkan dengan tadi yang gigi geraham itu. Gigi geraham kan terasa kasar, pada saat lidah menyentuh bibir bagian bawah itu terasa halus. Jadi artinya kalau tidak kasar dia akan terasa halus itu. If not clear, you can use the saliva. Saliva, you touch your lip by your saliva. Using the saliva, you touch your tongue to the lip using the saliva. And then more smooth, right? Kalau masih belum jelas ya halusnya itu, Anda bisa dibantu dengan air liur. Jadi maksudnya lidah Anda dikenain air liur, baru Anda sapu bibir bagian bawah, maka dia lebih halus lagi. You can feel this lip is maybe applied by the wine like that, very smooth. Applied by the wine, minyak like Ya, that, smooth. No? ya jadi seperti bibir ini ada ada lapisan cairannya, maksudnya karena dibantu oleh air ludah yang tadi ya. Jadi dia lebih lebih licin, lebih halus itu seperti itu. So have we also, if you pay attention, the portion, no hardness and rushness, and then have we also clear. If not clear, you can be you can be you can be use your hand plus to the your knee or your leg, no, and then you can see the heavy your body heavy like that. Ya, jadi setelah Anda berulang-ulang melihat karakteristik keras dan kasar, nanti biasanya berat itu otomatis muncul, otomatis terasa berat gitu. Tapi kalau misalnya berat itu tidak terasa, Anda bisa menggunakan tangan Anda ini diletakkan di kaki gitu ya. Anda kemudian ditekan sedikit mungkin. Jadi Anda akan merasakan ada berat di situ. If you are sleepy, also very heavy your body. You are sleepy, very easy to see. Atau kalau Anda terasa ngantuk ya, perasaan ngantuk, Anda akan merasakan kalau badan Anda ini terasa berat. Itu adalah berat gitu. Yeah, some people very heavy. The head also like that down. Ya, ada orang yang meditasinya badannya terasa berat sampai kepalanya juga ke depan gitu ya. So if not heavy, we call the light. No, so you can lift your finger. Very very light finger. No, you can lift your finger. Not heavy, right? Very easy to lift. Jadi kata Sedo, kalau tidak ada terasa berat, maka dia itu ringan gitu. Lawannya berat kan ringan. Jadi kalau untuk merasakan ringan itu, Anda bisa menggerakkan jari Anda itu naik turun. Yeah. Gerakan jari yang naik turun ini terasa ringan gitu ya. Yeah. So after that, you can see the supporting. No, supporting is always support to your body to be straight like that. It not support, maybe you will fall down. No, so stand also like that, supporting to the whole body. No, it not support, maybe fall down like that. So supporting also very clear. No, so some people cannot be stand like that because they have some problem like the stroke, no, paralyzed. No, they have always sit down on the wheelchair like that. They have no supporting the wind like that. Wind element very weak. At that time, they cannot stand like that.
They cannot sit like that. Or we have to lying down because no supporting energy. Nah, jadi setelah itu Anda selanjutnya bisa memperhatikan karakteristik menopang ya. Jadi menopang ini seperti tubuh kita ini bisa duduk tegak begini. Ini karena ada kekuatan atau gaya menopang yang bisa menopang tubuh kita supaya tegak. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada kekuatannya, tidak ada gaya unsur angin ini, unsur angin yang menopang ini, maka tubuh kita ini akan terjatuh gitu. Seperti kita berdiri juga, kita bisa berdiri, kemudian bisa berdiri tegak, itu juga karena ada unsur angin yang bisa menopang tubuh kita supaya bisa tegak. Dibandingkan dengan mereka yang misalnya punya penyakit seperti stroke atau lumpuh gitu ya, mereka sudah tidak bisa berdiri gitu. Itu karena unsur anginnya terlalu lemah, kekuatan menopangnya terlalu lemah, unsur anginnya terlalu lemah sehingga mereka tidak bisa menopang tubuh mereka gitu. Jadi mereka itu harus berbaring, hanya bisa berbaring atau hanya bisa duduk di kursi roda. Itu karena unsur anginnya terlalu lemah. You can like that. And then something support not to fall down. Ya, atau Anda bisa mencoba memiringkan ya, memiringkan badan Anda ke sebelah gitu. Anda akan merasa kalau ada sebuah gaya topangan yang menopang tubuh Anda supaya tidak jatuh. Yeah, not support you maybe fall down. Jadi kalau tidak ada kekuatan yang menopang itu, mungkin Anda akan terjatuh gitu. You are very lucky. You have very God healthy now. Heavy body now. You are possessed. Other people are not like that. No, some people cannot sit like that. Ya, jadi kata Sayadaw, kita semua di sini cukup beruntung karena kita masih punya tubuh yang sehat ya, bisa duduk dengan tegak, dengan meditasi dengan baik gitu. Sebagian orang itu mereka sudah tidak bisa seperti kita. Some people only one leg also can stand like that. Supporting very good. No need the two leg. One leg also can like that. Ya, ada orang yang hanya punya satu kaki pun bisa berdiri kata Sayadaw ya. Jadi itu karena kekuatan menopangnya itu cukup bagus. Some people they use only one hand only. One hand only the support the one hand and that can be stand the whole body. Only touching the one hand to the floor only. Ya, ada juga orang yang bisa menopang tubuhnya hanya dengan satu tangan katanya ya. Hanya dengan satu tangan bisa menopang satu badan gitu. Okay, so now you understand that Patwi Dhatu and Vayu Dhatu, two element. Jadi sampai di sini tuh Anda sudah melihat dua unsur ya. Secara lengkap unsur tanah dan unsur air. Another element is bukan unsur air, unsur tanah dan unsur angin. Another is a fire element. No, Tejo Dhatu, heat and cold. This is very easy. You can touch your hand. Warm, right? This is warm. This is called heat. Starting from here, can try the whole body. Ya, jadi setelah menopang, selanjutnya itu unsur api ya. Unsur api itu panas dan dingin. Jadi untuk bisa melihat panas dingin itu Anda coba menyatukan tangan Anda ini, Anda akan merasa kalau dari telapak tangan ini terasa hangat gitu ya. You're cold now. You're cold. Anda merasa dingin nggak sekarang? And then this cold also easy, right? Because you are now covered by your cloth now. Because you are quite cool. Karena Anda sekarang pakai jaket, mungkin Anda merasa dingin ya. Itu adalah karakteristik dingin gitu. Okay, so you feel the cool. This is very easy for the body. No? If you want to warm, you are aware that you are cloth and then warm. Jadi kalau Anda ingin melihat karakteristik dingin, ya Anda tinggal merasakan AC katanya. Dari udara itu terasa dingin. Kalau Anda mau merasakan hangat itu bisa pakai jaket yang tebal, jadi bisa terasa hangat mungkin. Touching the thigh, touching the floor, this is also cool because air conditioning, right? Cool. Atau kalau Anda bisa menyentuh lantai keramik ini, maka bisa merasakan dingin juga. And also the flowing and cohesion, Avadadu. No, Avadadu is you can start your saliva inside your mouth. Saliva always flowing inside your mouth, right? Sometimes this saliva coming out the outside also. Sometimes you are sleeping time, some saliva coming out from your mouth. Ya, untuk yang
Karakteristik selanjutnya ini adalah unsur air punya ya, yaitu mengalir dan mengikat atau merekat. Mengalir ini seperti air liur yang di dalam mulut kita ini selalu mengalir dia. Jadi kita bisa merasakan mengalir. Tadi saya udah bilang kadang mengalirnya bisa sampai keluar mulut. Khususnya pada saat sedang tertidur, air liur bisa mengalir keluar mulut gitu ya. Yeah. Some people during the meditation time the sweat coming out. Sweat is like the liquid coming out from the body. It's also flowing from the body, and also blood circulation. Blood all are flowing the whole body. You can see inside the body. Untuk sebagian meditator, pada saat mereka sedang meditasi, bisa keringatannya, keringat bisa keluar. Itu adalah karakteristik mengalir juga, karena keringat itu adalah cairan, dia mengalir keluar gitu. Itu karakteristik mengalir. Atau Anda bisa merasakan, melihat pembuluh darah, darah yang mengalir di pembuluh darah ke seluruh tubuh. Itu adalah karakteristik mengalir juga. And also breathing in, you can breathing in inside the flowing and on the nose, the chest, abdomen, they're flowing, right? Because the flowing portion also appear like that, rising, falling like that. Not stable, your stomach are not stable, always moving. No, because the air flowing and pushing. Nah, atau Anda bisa melihat ya, pada saat Anda bernapas masuk, Anda bisa merasakan kalau udara ini mengalir ya, mengalir ke dalam hidung, mengalir ke daerah dada, kemudian ke area perut. Nah, disebabkan oleh mengalir ini, maka dada jadi mengembang, ada dorongan di dada, ada dorongan di perut. Ya, jadi mengembang, mengempis gitu. Itu karena ada aliran nafas gitu, nah. Jadi karena mengalir ada dorongan gitu. Jadi di situ Anda paham kalau sebenarnya perut Anda ini nggak pernah diam, selalu bergerak-gerak gitu. You can touch in your hand with your stomach. Ya, Anda bisa sentuh perut Anda, ya, perut Anda dengan tangan ya. Anda akan merasakan kalau perut ini selalu bergerak gitu. Okay, breathe in, slowly breathe in. Nah, coba Normally breathe in. bernapas seperti biasa ya. Okay, you can feel moving. Anda berasa ada gerakan nggak di perut? Saya udah tanya. Your stomach no maybe you are dying maybe. Kalau nggak bergerak mungkin ada yang salah atau udah mati kata saya doang. Some people they are not breathing, other time cannot move. Yeah, they are automatically stop the breathing like that. They forget to breathe in. Ya, kalau yang perutnya tidak bergerak berarti dia sedang tahan napas atau mungkin dia lupa bernapas kata saya doang ya. Okay, so during meditation time, you can see this characteristic. Sometimes you can understand the cohesion. Your body are very tight by the rope like that. Sometimes you are two and also cannot split, like stick together like that, like that. Nah, setelah karakteristik mengalir, selanjutnya karakteristik merekat atau mengikat ya. Jadi Anda bisa merasakan kalau sebenarnya anggota tubuh kita ini diikat itu. Jadi oleh karena itu badannya ini tidak tercerai-berai ya. Anggota badan tidak tercerai-berai atau rasa sedang meditasi kadang itu telapak tangan ini tidak bisa dilepas. Itu adalah karakteristik mengikatnya. So you understand that this 12 characteristic at the time you have to rearrange according to the book, no? Patwi, Dhatu, Abo, Dhatu, Tejo, Dhatu, Vayo, Dhatu, Earth element, water element, fire element, wind element, no? So earth element start the hardness, rushness, heaviness, no? Softness, smoothness, lightness, no? Sick. After that, flow and cohesion, no? This is Abo Dhatu. Another is a heat and coolness, Tejo Dhatu. Now, portion and supporting, no? Supporting and portion, the wind element. So this characteristic, according to the book, no, you have to rearrange. No? Ya, jadi setelah Anda bisa melihat 16 karakteristik tadi ya, yang terakhir kan tadi itu merekat, ya, mendorong dan merekat ya, mengikat atau merekat. Setelah itu Anda harus di urutannya harus diulang lagi,
diubah seperti yang di buku ya. Dari unsur tanah dulu, tanah, air, api, angin. Urutannya harus seperti itu. Jadi kalau unsur tanah, Anda harus pertama dilihat dulu yang karakteristiknya keras dulu. Keras, kasar, berat, lunak, halus, ringan. Ini adalah unsur tanah. Kemudian setelah itu Anda lihat unsur air, mengalir dan mengikat. Ya, setelah itu baru Anda lihat unsur api, panas dingin. Baru yang terakhir adalah unsur angin, mendorong dan menopang. Jadi urutannya aja diubah. Setelah Anda tahu cara melihatnya gitu. So you have to find this 12 characteristic, no? One by one, no? Harness the whole body, roughness the whole body like that. So standard is within 1 minute, three round we need. Within 1 minute, 3 round. This is a standard. No? After that can go the another step. No? Jadi pada saat itu Anda harus bisa melihat ya karakteristik itu satu persatu ke seluruh tubuh. Mulai dari keras dulu ya, keras seluruh tubuh, kemudian kasar, berat dan sebagainya ya, dari tanah, air, api, angin. Jadi satu putaran itu minimal ya, paling minimal tuh standarnya Anda harus dalam 1 menit. Anda sanggup melihat ke seluruh tubuh itu 3 putaran gitu. Satu putaran itu tanah, air, api, angin itu satu putaran. Jadi Anda harus bisa melihat 12 karakteristik, 3 putaran dalam 1 menit. Setelah itu baru bisa naik ke tahap selanjutnya. But to get standard level, we need not 1 day. We need 1 week. Jadi kata saya untuk memperoleh level standar yang tadi ya, 1 menit 3 putaran, itu biasanya itu dilatih itu 1 minggu, bukan 1 hari gitu. Can you practice 1 week for Jadi, 4 element meditation 1 week? jadi saya tanya, Anda punya waktu nggak untuk melatih 1 minggu? Meditasi Continuously. meditasi 4 unsur 1 minggu berlatih gitu. So after retreat, all follow the Dhammasari. Jadi setelah retret selesai, Anda semua bisa ikut ke Taman Sari gitu. Because 1 day no enough time. Ya karena 1 hari itu tidak cukup katanya ya. Because yesterday I checked, some people only can understand two characteristics like that. Some only one only. Nah. Ya karena kemarin pada saat itu saya sudah ngecek ya kemarin, satu orang itu rata-rata hanya bisa paham dua karakteristik atau satu aja gitu dalam 1 hari. So this 12 characteristics can be understand within 1 minute 3 round. Within 1 minute 3 round. At the time, you can overview the whole body. Overview, no, the whole body. No need to move one part to one part. No? Jadi kalau Anda sudah mampu ya, sudah mampu melihat 12 dalam 3 putaran dalam 1 menit itu ya, ke seluruh tubuh 12 karakteristik itu dalam tiga putaran ke seluruh tubuh dalam 1 menit 3 putaran maksudnya ya. Maka setelah itu Anda bisa melihat langsung melihatnya itu nggak perlu perbagian lagi. Anda harus melihatnya itu langsung ke satu tubuh gitu. So overview time, no, overview time. Sometimes you are some characteristic not clear at the time. You ignore, never mind. So one characteristic, at least one element. In one element, at least one characteristic clear also okay. Like in Pathvi Dhatu, just harness enough. No, no. In the Abodhatu, flowing enough. No, for Tejo Dhatu, the heat enough. No, for Vaya Dhatu, supporting. So harness, flowing, heat, supporting. This four only enough. No, at the time we need the concentration. No, some characteristic not clear, no problem. Ya, jadi pada saat Anda mencoba melihat ke seluruh tubuh ya, langsung satu tubuh gitu, satu tubuh hanya berusaha melihat karakteristik itu. Kalau karakteristiknya itu tidak jelas ya, minimal itu Anda dalam satu unsur, Anda paham satu karakteristik itu minimalnya. Misalnya unsur tanah kan tadi ada 6 karakteristik. Tapi untuk unsur tanah Anda hanya melihat berat aja. Tapi ini pada saat tahap itu ya, di tahapan yang tadi, di tahapan yang ini, karena di sini kita sedang berusaha membentuk konsentrasi. Jadi hanya satu karakteristik ada sudah cukup. Berat aja udah cukup. Kalau yang keras, Harness. keras.
bukan berat, hardness. keras ya. Kalau untuk unsur tanah itu keras yang cukup. Kalau untuk yang unsur air itu mengalir. Kalau untuk unsur api dia panas. Unsur angin itu dia menopang. Jadi satu aja cukup dari empat karakteristik, empat Yeah. unsur, empat karakteristik gitu. Hardness, flowing, heat, and supporting. All only. Very easy, right? Ya, jadi pada saat Anda melihat ke satu tubuh ya, satu tubuh Anda rasakan semua tubuh ini hanya keras saja, hanya keras ya. Satu tubuh Anda rasakan satu tubuh ini hanya mengalir gitu. One element, Sat- one characteristic only. Satu elemen hanya satu karakteristik gitu. Yeah. Mudah loh. Yeah. So hardness is a Patwi Dhatu, no? Flowing is a Abo Dhatu, heat is a Tejo Dhatu, supporting Vayo Dhatu. So have to chant at the time, Patwi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu. No need to note the harness flowing like that. At the time, you should note Patwi, Abo, Tejo, Vayo, Patwi, Abo, Tejo, Vayo. But seeing this characteristic, no? Ya, jadi pada saat di tahapan itu ya, pada saat Anda sedang melihat karakteristik keras dalam batin Anda itu Anda mengucap tanah karena Anda tahu ini unsur tanah loh. Karakteristiknya keras gitu. Pada saat keras tanah. Kemudian dia mengalir itu air. Anda tahu ini air. Pada saat dia panas, Anda tahu ini unsur api. Pada saat dia itu menopang, pada saat Anda merasakan menopang, melihat karakteristik menopang, Anda tahu ini angin. Jadi tanah, air, api, angin. Urutannya harus begitu ya. Tanah, air, api, angin. Tapi pada saat Anda melihat karakteristik itu, baru Anda baca dalam batin. Anda melihat ini tanah, ini karakteristik unsur tanah, ini karakteristik unsur angin, karakteristik unsur air dulu, baru api, baru angin gitu. For beginning stage, you have to study all track characteristic because astrology has a intention. Some characteristics are very excess at the time. Another characteristic can be balanced. So sometimes the whole head is hot like that, like stone, cannot move. At the time, you have to pay attention there, softness quickly. At the time, reduce your hardness like that. So to be balanced, to make the balance each other, we have to study in the beginning stage all track characteristics. Ya, tapi untuk pemula ya, untuk Anda yang masih pemula, Anda harus mempelajari 12 karakteristik ini ya. Tujuannya itu supaya eh, unsurnya ini bisa seimbang. Jadi misalkan kalau Anda sedang memperhatikan karakteristik keras ya, karakteristik keras di kepala, nanti kepala ini bisa menjadi terlalu keras. Pada saat itu Anda harus memperhatikan karakteristik lunak gitu supaya unsurnya bisa seimbang gitu ya. So understand? Any question? Sampai di sini paham nggak? Ada yang mau bertanya? Okay, so if you pay attention to the whole body like that, Patwi Dhatu, Abo Dhatu, Tejo Dhatu, Vayo Dhatu, seeing the characteristic, no? So at least one characteristic in each element, no? At least one characteristic, no? Two also okay, three also okay, no? But at least one characteristic each element, no? At the time you can get more concentration. At the time the whole body become like the gray color. After that, white color. After that, transparent color. No, at the time you are blind, you are like a very blind. No, at the time you can see your 32 parts of body also. Ya, jadi pada saat Anda di tahapan membentuk konsentrasi, di tahapan itu Anda melihat unsur tanah, air, api, angin. Tadi kan saya udah bilang minimal satu karakteristik ya. Tapi kalau Anda pada saat melihat unsur tanah ini, Anda paham ada 3 karakteristik juga boleh. Lebih dari satu boleh artinya ya. Anda bisa paham 2 karakteristik atau 3 karakteristik itu juga boleh. Jadi pada saat itu Anda memutar 4 unsur ini dalam tubuh ini kan, tanah, air, api, angin, tanah, air, api, angin, lama-lama tubuh ini akan em, menjadi seperti warna abu-abu, setelah itu akan menjadi putih, menjadi terang, kemudian bisa transparan. Setelah itu cahayanya akan sangat terang. Pada saat dia transparan itu cahayanya terang. Dengan cahaya yang terang itu Anda bisa melihat 32 bagian tubuh Anda nanti. So the whole body also has a pasada rupa, like mirror, like the mirror. Now you can see your face in the mirror, right? In the same way, the whole body you have kaya pasada, many kaya pasada. So you can see this transparent pasada color also. Sometimes you can see the many rupa particles are broken, the whole body.
the whole body became the particle like that. Ya, jadi sebenarnya di tubuh kita ini banyak terdapat pasada. Bahasa palingnya pasada itu adalah sensitivitas tubuh ya. Sensitivitas tubuh dia itu bentuk warnanya itu bentuknya seperti transparan gitu. Dan dia itu terang gitu ya. Jadi karena di tubuh kita ini banyak kaya pasada, sensitivitas tubuh, pada saat Anda melihat itu dengan konsentrasi, Anda mungkin akan melihat tubuh ini seperti partikel-partikel gitu. Itu seperti kalapa-kalapa, partikel-partikel kecil gitu ya. But to reach this state within 1 day is not possible any. Within 1 day is. Tapi untuk bisa sampai tahapan konsentrasi yang seperti itu dalam 1 hari itu mungkin tidak mudah atau tidak mungkin mungkin. Yeah. So as you can see the Rupa Kalapa, at that time you can be see that each Kalapa also have 4 elements. Ya, jadi kalau Anda bisa melihat rupa kalapa, Anda juga harus bisa melihat di dalam rupa kalapa itu, setiap rupa kalapa yang kelihatan itu, di dalamnya itu terdiri dari 4 unsur. Yeah, our body are composed by this Kalapa like that. So nowadays scientists also they can be research in the lab. No? They are many cells combined together. Within one cell also many atom like that. In the within one atom also electron, neutron, proton like that. So they can be research like that. In the same way, no? Buddha also already explained each Kalapa has their energy like that. Huh? Ya, jadi sebenarnya tubuh kita terbentuk dari kumpulan kalapa-kalapa itu ya. Para ilmuwan di zaman sekarang pun sudah meneliti itu juga katanya ya, karena tubuh kan terdiri dari kumpulan sel ya. Jadi sel ini juga kumpulan atom aja ya, kumpulan atom-atom itu ya. Jadi sebenarnya Buddha pun sudah mengajarin kita 2500 tahun yang lebih dari 2500 yang tahun yang lalu kan. Kalau tubuh ini hanya terdiri dari energi-energi kalapa itu gitu. Yeah, electron, proton, neutron are very similar, but we about the Wire. No? But we about the Wire, and they are research electron, proton, neutron are very similar. Ya, jadi penelitian mereka mengenai proton, elektron dan neutron itu cukup mirip dengan unsur tanah, air, api, angin ini. Okay, so any question? Sampai di sini ada yang mau bertanya nggak? Okay. Yeah. So scientists, they can be research only Uddhaya Rupa only. But Buddha say there are 4 kinds of Rupa. Kamaja Rupa also has, Chitija Rupa also has, Aharaja Rupa also has, Uddhaya Rupa also has. 4 kinds of Rupa. But nowadays scientists, they can research only Uddhaya Rupa only because they cannot bring Kamaja Rupa to the lab, to the laboratory. They cannot bring Kamaja Rupa. They can bring only Uddhaya Rupa only. So now they can be study the Uddhaya Rupa. Such kind of study also very benefit for the people. No? Ya, jadi saya sudah menambahkan ya. Para peneliti sekarang ini mereka hanya sanggup meneliti utuja rupa aja. Jadi mereka belum, sedangkan Buddha sudah memberitahu kita, mengajarkan kita kalau rupa itu ada 4 jenis ya. Kamaja rupa, aharaja rupa, citaja rupa, dan utuja rupa ya. Jadi peneliti ilmuwan hanya bisa meneliti utuja rupa karena mereka tidak bisa membawa kamaja rupa ini ke laboratorium gitu. Jadi mereka hanya bisa meneliti utuja rupa. Tetapi sedangkan meskipun mereka hanya bisa meneliti utuja rupa aja, hasil penelitian mereka itu sangat bermanfaat bagi kita katanya. Yeah, so Rupa, because Rupa Kalapas are right because the 4 causes. No, but nowadays scientists, they can be study only Uddhaya Rupa only, 1 cause only. Because they cannot bring the Kamaja Rupa to the laboratory. It's because this. No? So but Buddha knowledge is more wider. No? Scientific experiment are more and more successful, and then our Buddha's philosophy are more and more confirmed. Ya, jadi saya dah menambahkan kalau sebenarnya pengetahuan Buddha itu jauh lebih dalam ya, daripada penelitian ilmuwan kita sekarang ini, karena mereka hanya sanggup meneliti utuja rupa aja, mereka belum
tidak bisa meneliti kamajarupa di laboratorium. Jadi oleh karena itu semakin banyak penelitian yang ditemukan, semakin kelihatan kalau ajaran Buddha ini semakin terbukti, maksudnya seperti itu ya. Yeah, you must try until this level from the full element meditation. Ya, jadi Anda harus berlatih mencoba sampai di tahapan untuk bisa melihat tahapan yang tadi ya, untuk meditasi 4 unsur ini. Okay. Wandami Sayadaw, Wandami Bante. Just as Sayadaw said, once we already know the 12 characteristics, Yeah. we should can be able to recite in 1 minute for those 12 characteristics for 3 rounds. Yeah. Meaning that each characteristic we only know once enough. For example, right, pushing, I already know in the stomach pushing. And No, the whole body. Oh. The whole body. Washing the whole body. The whole body meaning that the big body or part by part? Yeah, part by part also okay. Have to Part. throughout the whole body. Oh. So no living being only washing only understand. Now there is no the lady, no the man, only the portion only like that. The whole body are portion like that. Must understand. Every place. You must understand portion. Yeah, part by part. Part by part. Then yeah, part by part. Part by part. Yeah. Not only the abdomen, not only the head. No, from the head to the leg. But part by part, for example, head after that body, after that hand, leg, or how? Yeah. Part by part. But in big part, for example, after the head, then body, then hand, then leg. Yeah, like that. After that, move to the next characteristic. Yeah. Oh. Like that, yeah. Oh, must be very fast, yeah, Shadow. Yeah, in 1 minute, 12 characteristic, 3 round, but part by part. Yeah. Yeah. Must be already very. Yeah, we need a 70 at least. Yeah, okay. Yeah, thank you, Shadow. Thank you, Bante. Ya, jadi tadi pertanyaannya ya, yang di tahapan itu 1 menit 3 putaran itu, kan kita harus bisa melihat 12 karakteristik itu dalam 1 menit 3 putaran. Jadi maksudnya karakteristik itu dia harus melihat ke seluruh tubuh ya, bukan hanya di satu bagian aja. Misalkan mendorong, bukan hanya melihat di perut aja mendorong, terus dia pindah ke karakteristik keras gitu, nggak bisa. Dia harus melihat semua. Kalau bisa melihat satu badan boleh, tapi kalau nggak bisa satu badan, per bagian gitu. Misalnya kepala dulu, turun ke sini, turun ke tangan, turun ke perut, turun ke kaki gitu. Itu Anda harus melihat semua ada mendorong gitu. Setelah mendorong setelah selesai ya mendorong baru pindah ke keras. Dari kepala, leher, badan, tangan, kaki, keras. Semua sudah kelihatan deh di atas itu baru pindah ke karakteristik selanjutnya. Kasar, kepala ya, seperti tadi ya. Itu artinya ke seluruh tubuh itu seperti itu. Bukan hanya satu bagian ya, bukan hanya perut aja, bukan hanya kepala aja ya. Harus digeser ke seluruh tubuh gitu. 12 putaran, 12 karakteristik, 3 putaran dalam 1 menit. Gitu. Ya, 36 menit. Satu putaran itu 12 karakteristik. Ya, itu di tahapan nantinya itu ya. Tapi kalau untuk pemula itu ya satu-satu dulu. Gitu. Okay, now let's start from the portion. Portion. One characteristic start. So may you all can practice for element meditation thoroughly and may attain Nibbana quickly.